Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada kesempatan malam ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait laporan petunjuk pengguna atau user manual book dari aplikasi kita, yaitu web scraping pahlawan nasional. Di sini dari kelompok 5 di kita ada saya, Muhammad Syarul Ramadan, lalu juga ada Gina Farida, lalu juga ada Ricky Naftaudin. Dan nanti langsung kita masuk ke bab yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Gina Farida. Silakan. Ya, bab pertama itu diisi dari pendahuluan, yaitu latar belakang dibuatnya web scraping aplikasi ini. Nah, latar belakangnya itu apa sih? Sejarah merupakan bagian penting dari identitas suatu bangsa. Jadi pahlawan nasional itu sebagai tokoh yang bersejarah dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia memiliki peran besar yang harus senantiasa dikenang dan diapresiasi oleh generasi penerus. Namun, tantangan dalam mengakses informasi tentang para pahlawan seringkali menjadi hambatan, terutama bagi generasi muda yang cenderung lebih akrab dengan teknologi digital. Melalui aplikasi web scraping pahlawan nasional ini, masyarakat dapat mengakses informasi pahlawan nasional dengan mudah, cepat, dan terorganisir. Aplikasi ini dirancang untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya, memastikan informasi yang disajikan akurat dan relevan. Nah, melalui pengembangan aplikasi ini diharapkan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat lebih mengenal dan menghargai jasa para pahlawan nasional. Aplikasi ini juga menjadi salah satu bentuk inovasi digital yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan kecintaan terhadap sejarah bangsa. Dengan memanfaatkan teknologi modern, aplikasi ini berupaya menjaga semangat perjuangan tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Tujuannya apa dari aplikasi scraping pahlawan nasional ini, yaitu untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang pahlawan nasional Indonesia sekaligus meningkatkan pengetahuan sejarah dan rasa hormat terhadap perjuangan mereka. Melalui fitur seperti museum virtual dan kuis interaktif, aplikasi ini juga bertujuan memberikan pengalaman edukasi yang menarik sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya melestarikan nilai-nilai perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian manfaatnya apa aja? Yang pertama itu mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi lengkap tentang pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, meningkatkan pemahaman pengguna tentang sejarah perjuangan bangsa. Yang tiga, membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Yang keempat, menumbuhkan rasa hormat dan apresiasi terhadap jasa para pahlawan. Yang kelima, mengintegrasikan teknologi modern dalam penyebaran edukasi sejarah. Yang keenam, menyediakan pengalaman belajar yang interaktif melalui kuis sejarah dan museum virtual. Yang tujuh, menjadikan referensi digital bagi siswa, guru, atau masyarakat umum untuk belajar sejarah. Yang kedelapan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan nilai perjuangan bangsa. Yang kesembilan, menjembatani generasi muda dengan sejarah masa lalu melalui platform digital yang mereka kenal. Terakhir, mendukung upaya pelestarian sejarah dan budaya Indonesia melalui dokumentasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Zidan. Silakan, Mas. Baik, selanjutnya untuk bab 2 akan saya bawakan terkait sumber daya yang dibutuhkan, requirement software dan hardware-nya, requirement perangkat yang digunakan dalam mengembangkan aplikasi ini, diantaranya terdiri dari yang pertama laptop, lalu operating system-nya bisa berbasis Linux ataupun Windows, lalu yang ketiga yaitu Visual Studio Code untuk text editor-nya. Lalu untuk sumber daya manusia yang akan menggunakan web aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna diharapkan memiliki pengetahuan dasar tentang cara mengoperasikan antarmuka komputer, termasuk penggunaan mouse, keyboard, dan navigasi pada layar komputer. Lalu yang kedua, memiliki pemahaman tentang cara menghubungkan laptop atau komputer mereka ke internet, baik melalui jaringan Wi-Fi maupun kabel. Yang ketiga, pengguna sudah familiar dengan proses mengakses internet melalui browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Lalu yang keempat,
Pengguna yang ingin mencari informasi dari museum yang ada di kota Jakarta serta mencari data pahlawan nasional Indonesia. Baik, untuk selanjutnya bab 3 akan dibawakan oleh Mas Riki Miftahudin. Silakan, Mas. Baik, terima kasih. Untuk bab 3-nya ini mengenai menu dan cara penggunaan. Pada struktur menu aplikasi scraping pahlawan nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menu utama. Pada gambar terlihat tampilan menu utama web aplikasi scraping pahlawan nasional. Terdapat beberapa pilihan untuk mempermudah pengguna dalam memberikan navigasi dan akses yang mudah bagi pengguna untuk menjelajahi berbagai fitur dan konten yang menyediakan berbagai fitur utama dari web aplikasi scraping pahlawan nasional, seperti menu profil, pahlawan, museum, dan kuis. Ini memudahkan pengguna untuk menemukan informasi yang mereka butuhkan dengan cepat. Berikutnya ada gambar menu profil web aplikasi scraping pahlawan nasional. Menu profil web aplikasi scraping pahlawan nasional terdiri dari nama-nama kelompok yang ikut berpartisipasi dalam pembuatan web aplikasi scraping pahlawan nasional. Berikutnya ada menu pahlawan. Pada gambar tersebut, web aplikasi scraping pahlawan nasional menyediakan daftar pahlawan nasional Indonesia. Pada menu tersebut juga terdapat fitur search untuk mempermudah pencarian. Selain itu, terdapat juga ringkasan informasi dari masing-masing pahlawan Indonesia. Terdiri dari nama pahlawan, tahun lahir, tahun wafat, dan deskripsi singkat. Pada gambar berikutnya menampilkan contoh dari penggunaan fitur search dari menu pahlawan. Sebagai contohnya, di sini kami mencari nama dari salah satu pahlawan, yaitu Soekarno. Selain bisa mencari menggunakan nama pahlawan, pengguna juga bisa mencari informasi berdasarkan tahun lahir ataupun tahun wafat dari pahlawan tersebut. Pada gambar berikut adalah detail tampilan dari menu daftar pahlawan. Tampilan ini akan muncul jika mengklik nama pahlawan tersebut. Detail tampilan ini berisi profil lengkap dari setiap pahlawan, yaitu terdiri dari foto, tahun lahir, tahun wafat, dan deskripsi singkat. Kemudian, di bawah deskripsi singkat tersebut ada fitur baca selengkapnya. Fitur tersebut jika diklik akan mengarahkan ke website Wikipedia untuk pengguna bisa membaca informasi lebih lengkap dari pahlawan yang dicari. Selanjutnya ada menu museum. Pada gambar tersebut menampilkan menu museum pada web aplikasi scraping pahlawan nasional. Menyediakan daftar museum nasional yang berada di kota Jakarta. Pada menu tersebut juga terdapat fitur search untuk mempermudah pencarian. Selain itu, terdapat juga ringkasan informasi singkat dari Museum Kota Jakarta. Pada menu daftar museum, terdiri dari nama museum, alamat, kecamatan, dan kota. Berikutnya, ada fitur search dari daftar museum. Pada gambar berikut menampilkan contoh dari penggunaan fitur search dari menu museum. Sebagai contohnya di sini, kami mencari nama dari salah satu museum, yaitu Museum Fathahillah. Selain bisa mencari menggunakan nama museum, pengguna juga bisa mencari informasi berdasarkan alamat, kecamatan, atau kota dari museum tersebut. Berikutnya adalah detail tampilan dari menu daftar museum. Pada gambar berikut adalah detail tampilan dari menu daftar museum. Tampilan ini akan muncul jika mengklik nama museum tersebut. Detail tampilan ini berisi informasi singkat dari setiap museum, yaitu terdiri dari foto museum, alamat, kecamatan, dan kota museum tersebut berada. Kemudian di bawah nama kota dari museum tersebut ada fitur baca selengkapnya. Fitur tersebut jika diklik akan mengarahkan ke website Wikipedia untuk pengguna dapat membaca informasi lebih lengkap dari museum yang dicari. Berikutnya ada
fitur menu kuis. Pada menu kuis ini, website akan menyediakan soal-soal mengenai pahlawan nasional. Dan kemudian hasilnya akan dimunculkan pada website pada halaman terakhir dari hasil kuis tersebut. Yang mana pada menu ini pengguna bisa mengasah pengetahuan pengguna tentang pahlawan nasional Indonesia. Dan berikutnya akan ditutup oleh Mas Syahrul. Siap. Ya, kita masuk ke bab terakhir, ke bab 4, bagian penutup. Kesimpulannya, sebagai sebuah inovasi digital, aplikasi scrapping pahlawan nasional diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat, khususnya generasi muda, dengan sejarah perjuangan bangsa, dengan menyediakan informasi yang mudah diakses, menarik, dan interaktif. Aplikasi ini tidak hanya menjadi media edukasi, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air dan penghormatan terhadap jasa para pahlawan. Semoga aplikasi ini dapat berkontribusi dalam melestarikan nilai-nilai perjuangan serta memperkuat identitas dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia di tengah kemajuan teknologi. Mungkin cukup dari kami terkait presentasi manual book aplikasi kita, aplikasi scrapping pahlawan nasional. Jika dirasa ada yang kurang, mohon maaf. Mungkin dari kita cukup sampai di situ. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.